Oke, selamat siang Bu Setia. Oke, selamat siang Bu Setia. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan chapter 8 yaitu mengenai staffing dan training. Nah, sementara itu kami mau izin memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Regina Krisni Simorangkir dengan NIM 2022-60196. Dan ada juga Milka Madea Artono dengan NIM 2022-60353. Next. Nah, di sini ada staffing yang dimana pengertiannya itu staffing adalah proses mencari dan menempatkan orang yang tepat di dalam organisasi. Nah, fungsi utama dalam staffing ini yang pertama ada rekrutmen, kedua ada seleksi, yang ketiga ada penempatan. Next. Selanjutnya ada rekrutmen. Di dalam rekrutmen ini pengertiannya itu proses menarik calon pekerja untuk melamar pekerjaan di organisasi. Nah, di dalam rekrutmen ini ada metode umumnya ada metode umum. Yang pertama ada iklan klasifikasi, kedua job fair and campus recruitment, yang ketiga ada walk-ins, dan yang terakhir ada rekomendasi karyawan. Next. Nah, di sini ada fungsi rekrutmen. Yang pertama, memberitahukan adanya lowongan kerja yang dimana menjangkau berbagai latar belakang calon pekerja sebagai bagian dari upaya kesetaraan kesempatan kerja atau yang disebut EEO. Yang kedua, ada menarik kandidat yang sesuai, yang dimana memasarkan perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik melalui penawaran seperti gaji kompetitif dan tunjangan menarik. Dan yang terakhir ada memberikan informasi tentang pekerjaan, yang dimana memberikan informasi tentang pekerjaan ini menyampaikan persyaratan pekerjaan dan gambaran tentang perusahaan kepada pelamar potensial itu. Next. Nah, selanjutnya ada job specification. Pengertiannya itu dokumen tertulis yang menjelaskan persyaratan suatu pekerjaan. Nah, di dalam dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pelamar dan perekrut dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, di dalam komponen job specification ini ada 5. Yang pertama KSAOS, yang kedua pendidikan dan pengalaman, ketiga lisensi atau sertifikasi, yang keempat konteks dan tuntutan pekerjaan, yang kelima atribut pribadi. Next. Nah, selanjutnya ada key consideration for recruitment, di mana dalam proses rekrutmen ini analisis pekerjaan berperan penting dalam mengkomunikasikan sifat utama suatu posisi serta menetapkan persyaratan bagi calon pekerja. Nah, di deskripsi pekerjaan yang baik ini harus mencakup judul, tujuan, dan tanggung jawab utama. Nah, namun seringkali deskripsi tersebut kurang merinci atribut pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga dapat menghambat pencocokkan kandidat yang sesuai. Next. Selanjutnya ada seleksi. Pengertiannya itu proses memilih kandidat terbaik dari pelamar yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterampilan, pengalaman, dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Nah, proses ini mencakup pertama menganalisis pekerjaan untuk mengidentifikasi tugas dan KSAOS yang diperlukan. Yang kedua, mengevaluasi kandidat berdasarkan kecocokan mereka dengan tugas atau KSAOS yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ada memilih individu yang memiliki kinerja kerja terbaik atau minimal memenuhi standar yang ditetapkan. Next. Boleh di next. Next. Nah, di sini ada tes validation yang dimana pengertian sebelumnya, Mil. Sebelumnya di next dulu. Nah, di sini ada tes validation. Pengertiannya itu proses untuk menentukan apakah suatu tes seleksi benar-benar mengukur
aspek yang relevan dengan pekerjaan dan dapat memprediksi kinerja kandidat. Nah, yang di sini pertama itu bentuk tes seleksi. Yang pertama, tes kinerja maksimum. Yang kedua, tes kinerja tipikal. Ketiga, tes simulasi atau work sample. Dan yang terakhir, wawancara kerja. Next. Nah, di sini ada implikasi hukum dalam penggunaan tes. Nah, dalam implikasi hukum dalam penggunaan tes ini diperbolehkan selama tidak mendiskriminasi kelompok yang dilindungi seperti berdasarkan ras atau gender. Jika suatu tes menentukan adverse impact atau dampak negatif yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu, perusahaan harus membuktikan bahwa tes tersebut relevan dengan pekerjaan dan penting bagi bisnis. Next ada content oriented strategies, yang dimana pengertiannya itu metode validasi tes yang berfokus pada hubungan langsung antara isi tes dengan tugas pekerjaan. Nah, paling efektif untuk simulasi kerja seperti work sample atau tes pengetahuan tugas. Nah, tantangan content oriented strategi ini yang pertama hanya menilai validitas isi tes, bukan skor tes yang dihasilkan. Yang kedua, keputusan seleksi biasanya didasarkan pada skor, bukan sekedar isi tes. Next. Ada kriterian oriented strategy, yang dimana pendekatan validasi tes yang menghubungkan skor tes seleksi dengan ukuran kinerja atau kriteria. Strategi ini digunakan untuk menilai apakah tes benar-benar mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam construct oriented strategi atau metode yang ketiga, yaitu ini adalah validasi yang ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Jadi untuk melihat nih gimana tingkat kecemasan seseorang karyawan itu bisa memprediksi ledakan amarah saat di tempat kerja nanti. Nah, lalu kita masuk ke dalam applicant job experience and validation. Jadi kan setiap pelamar ini tuh pasti memiliki tingkat pengalaman kerja yang tentunya berbeda-beda. Yang itu akan mempengaruhi cara mereka dievaluasi dalam proses seleksi nanti. Nah, jadi jika pekerjaan membutuhkan keterampilan spesifik dan mayoritas pelamar itu sudah berpengalaman, maka validasi berbasis konten ini itu akan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Contohnya, kayak seorang pengemudi truk. Nah, itu akan diuji berdasarkan pengetahuan dan juga keterampilan mengemudi yang spesifik. Lalu ada predictive and concurrent design. Jadi ada dua yang di sini desain prediktif dulu. Jadi di dalam desain prediktif ini calon karyawan ini akan menjalani tes sebelum mereka diterima bekerja. Jadi setelah mereka bekerja nanti itu selama jangka waktu yang sudah ditentukan itu kinerja mereka itu akan dievaluasi untuk melihat apakah ada hubungan antara hasil tes dengan performa kerjanya. Nah, kalau desain konkuren ini tesnya ini akan diberikan kepada karyawan yang sudah diterima dalam pekerjaan tersebut atau sudah bekerja, dan hasilnya ini nanti akan dibandingkan dengan kinerja mereka saat ini. Jadi metode ini juga kadang lebih cepat dibandingkan desain prediktif karena data kinerja ini sudah tersedia atau sudah ada. Lalu kita masuk ke dalam synthetic validity. Jadi validitas sintetis ini adalah metode yang mengelompokkan berbagai pekerjaan dengan atribut manusia yang sama untuk meningkatkan jumlah data dalam suatu validasi. Contohnya, kayak pekerjaan seorang kasir dan seorang teknisi. Nah, mereka itu kan sama-sama membutuhkan keterampilan berhitung yang baik. Lalu contoh yang kedua tuh kayak pekerjaan desain grafis. Lalu pekerjaan untuk memperbaiki jam tangan. Mereka sama-sama membutuhkan ketelitian dalam penglihatan. Lalu kita masuk ke dalam signs and samples. Jadi sign atau tanda itu adalah tes yang mengukur karakteristik individu tanpa meniru pekerjaannya secara langsung. Contohnya kayak tes kepribadian yang mengukur tingkat kehati-hatian dan ketelitian seorang pekerja gudang. Jadi tes ini itu tidak dapat mereplikasikan tugas pekerjaan secara langsung, tapi dapat memberikan gambaran aja tentang kecenderungan seseorang dalam bekerja. Nah, berbeda dengan samples. Kalau samples ini adalah tes yang menyerupai tugas pekerjaan secara langsung. Contohnya, kayak tes mengemudi forklift bagi calon
operator gudang. Jadi tes ini itu lebih akurat dalam menilai kemampuan seseorang karena mereka akan melakukan tugas yang benar-benar ada di dalam pekerjaan mereka. Lalu ada comparison of designs. Jadi desain validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kriteria kerja yang digunakan dalam seleksi itu akan benar-benar relevan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, kalau hasil tesnya menunjukkan korelasi tinggi dengan kinerja kerjanya, maka metode seleksi ini akan dianggap efektif. Nah, sebaliknya nih, kalau misalkan nggak ada hubungan yang jelas, maka metode seleksi ini perlu nih dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Lalu kita masuk ke dalam research of judging KSAO for validation. Jadi di sini ada reliability. Jadi ini adalah keakuratan di dalam menilai KSAO dalam KSAO karyawan. Nah, ini itu akan sangat bergantung pada sejauh mana sih para penilai memiliki kesepakatan dengan penilaian mereka. Nah, kalau ada dua penilai menilai kebutuhan KSAO suatu pekerjaan dan mereka sepakat, maka hasilnya dianggap lebih andal. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat yang signifikan, maka validitas penilaian itu dapat diragukan. Nah, lalu validity of KSAO judgment. Nah, jadi studi ini menunjukkan bahwa para analis pekerjaan itu lebih akurat dalam memprediksi skor tes daripada memprediksi hubungan antara skor tes dengan kinerja kerjanya. Lalu masuk ke dalam key consideration for selection. Jadi apa aja sih yang harus dikonsiderasi untuk proses seleksi. Jadi informasi tentang KSAO itu akan digunakan nih dalam berbagai aspek seleksi. Seperti yang pertama, itu akan menentukan jenis tes yang akan digunakan. Lalu yang kedua, untuk menyusun pertanyaan wawancara yang relevan. Lalu yang ketiga itu untuk menjelaskan persyaratan pekerjaan kepada calon karyawan. Nah, informasi tentang tugas kerja itu juga diperlukan untuk menghubungkan pekerjaan dengan metode seleksi yang tepat. Lalu kita masuk ke dalam generic traits. Nah, metode ini itu mengharuskan analis pekerjaan untuk meninjau pekerjaan dan mengisi kuesioner standar yang menggambarkan persyaratan pekerja. Nah, keunggulannya dalam generic traits ini adalah informasi yang diperoleh itu bisa bersifat luas, terstruktur, dan juga dapat dibandingkan dengan lintas pekerjaan lainnya. Nah, di sini ada riset comparing efficiency of job analysis method for selection, di mana Levin, Bennett, dan As 1979 ini melakukan survei terhadap para ahli untuk membandingkan beberapa metode analisis pekerjaan, yaitu ada possession analysis questionnaire, yaitu PAQ, yang dimana terus yang kedua ada critical incident technique. Yang ketiga text analysis dan job element method dalam proses seleksi karyawan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa tes analisis dan job element method paling sering digunakan meskipun tidak ada metode yang dinilai sangat unggul oleh para ahli. Nah, ada training Ada training. Nah, di training ini kan ada pelatihan. Pelatihan ini dalam dunia kerja bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jika dalam proses rekrutmen perusahaan mencari kandidat yang paling cocok dengan pekerjaan, maka dalam pelatihan karyawan yang ada dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut. Pelatihan merupakan investasi penting dalam dunia kerja untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Nah, meskipun biayanya cukup besar,
manfaatnya jauh lebih besar dalam meningkatkan produktivitas, terus mengurangi stres karyawan dan mencegah kesalahan kerja yang berpotensi merugikan perusahaan. Next. Nah, di sini ada training cycle di mana memiliki kesamaan dalam hal menyediakan analisis sarana dan tujuan untuk memenuhi tujuan organisasi. Terus di sini kan ada yang pertama ada need assessment, kedua ada training and development, ketiga ada evaluation, yang keempat ada training goal. Next. Nah, di sini ada key consideration for training, di mana pertimbangan ini utama dalam suatu pelatihan. Yang pertama itu ada tugas kritis, di mana fokus pada tugas yang penting untuk kinerja pekerjaan. Yang kedua frekuensi tugas, di mana frekuensi tugas ini memprioritaskan tugas yang terjadi secara teratur. Yang ketiga tingkat kesulitan, yang di mana diatasi tugas yang sulit dipelajari atau yang dilakukan. Dan yang terakhir ada konsekuensi kesalahan, di mana memerlukan pertimbangkan tugas ini dengan dampak yang signifikan jika dilakukan secara tidak benar. Next. Nah, di sini ada tabel 8.5. Kita akan masuk ke dalam rating scale. Jadi pelatihan itu seringkali tidak mencakup semua aspek pekerjaan. Nah, sebaliknya pelatihan ini biasanya berfokus pada tugas-tugas tertentu. Karena tingginya biaya pelatihan, banyak tugas yang dipelajari di tempat kerja dengan resiko yang minimal. Nah, untuk menentukan tugas mana yang harus dilatih, skala penilaian itu biasanya digunakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama tuh pentingnya atau kekritisan. Lalu yang kedua itu konsekuensi kesalahan di tempat kerja, lalu kesulitan belajar, terus frekuensi kejadian, dan yang terakhir itu lokasi pelatihannya. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam selecting versus training. Jadi dalam seleksi ini proses pemilihan kandidat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau KSA itu akan diperlukan untuk suatu pekerjaan sebelum mereka dipekerjakan. Nah, karakteristik utamanya itu yang pertama itu persyaratan keterampilan langsung. Jadi kandidat itu diharapkan memiliki keterampilan yang diperlukan saat masuk. Nah, yang kedua itu efisiensi. Jadi mengurangi kebutuhan pelatihan ekstensif, menghemat waktu dan sumber daya. Yang ketiga fokus pada pengalaman. Jadi memprioritaskan pelamar dengan pengalaman atau kualifikasi yang relevan. Nah, seleksi ini dilakukan ketika pekerjaan ini membutuhkan keterampilan khusus yang penting sejak hari pertama atau di bidang yang kompetitif, di mana kumpulan bakat itu memiliki tingkat keahlian yang tinggi. Sedangkan untuk pelatihan ini adalah proses pengembangan keterampilan dan pengetahuan pada karyawan yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada saat perekrutan. Nah, karakteristik utamanya itu yang pertama ada pengembangan keterampilan. Jadi di sini itu berfokus pada pengajaran keterampilan baru atau peningkatan keterampilan yang sudah ada. Yang kedua itu untuk investasi jangka panjang. Jadi training ini bertujuan untuk menumbuhkan bakat dalam organisasi untuk peran di masa depan. Dan yang ketiga itu untuk kemampuan beradaptasi untuk karyawan. Nah, pelatihan ini dilakukan ketika pelamar tidak memiliki keterampilan atau pengalaman yang dibutuhkan dalam organisasi yang memprioritaskan pertumbuhan dan pengembangan internal daripada keahlian langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.